Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua kaum muslimin. Semoga kita selalu mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Video kali ini terjemah dan tafsir surah Hud ayat 11 sampai ayat 12. Dalam ayat ini, orang-orang musyrik menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, kenapa Allah tidak memberi kekayaan kepada Nabi Muhammad, kebun yang luas, dan kenapa Nabi Muhammad tidak bersama malaikat mendakwahkan ajaran Islam. Terjemah surah Hud ayat 11 dan 12. Kecuali orang-orang yang sabar terhadap bencana dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka itu memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Maka boleh jadi kamu hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu dan sempit dadamu karenanya, karena khawatir bahwa mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta, kekayaan, atau datang bersama-sama dengan dia seorang malaikat. Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan dan Allah pemelihara segala sesuatu. Tafsir dari ayat 11 dan 12. Itulah sifat orang-orang sombong, ketika mendapat cobaan mereka putus asa, dan ketika selamat dari bencana mereka lupa kepada Allah, kecuali orang-orang yang sabar dalam menghadapi kesulitan serta ridha terhadap ketentuan Allah, dan mereka tetap istiqamah dalam mengerjakan kebajikan baik ketika mereka dalam kesulitan maupun kelapangan hidup. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar di sisi Allah atas amal saleh yang mereka lakukan. Kemudian Allah mengecualikan dari orang-orang yang bersifat seperti tersebut di atas, beberapa orang yang sabar yang selalu berbuat kebajikan. Mereka itu berlaku sabar ketika ditimpa musibah, beriman kepada Allah, mengharapkan pahalanya, dan berbuat amal saleh ketika musibahnya itu telah diganti dengan kenikmatan, serta mensyukuri nikmat itu dengan mengamalkan berbagai amal kebajikan untuk mencapai keridhaan Allah. Mereka akan mendapat ampunan dari Allah dan pahala yang besar di akhirat nanti, sebagaimana tercantum dalam firman Allah surah Al-Asr ayat 1-3. Demi masa, sungguh, manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Setelah pada ayat sebelumnya dijelaskan tentang macam-macam tabiat manusia, maka pada ayat ini Allah menjelaskan tentang salah satu tabiat buruk manusia, yaitu sombong. Di antara kesombongan orang-orang kafir adalah mendustakan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan kebenaran kitab suci Al-Quran. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa pemuka kafir Mekah berkata kepada Nabi Muhammad, jika betul-betul engkau utusan Allah, jadikanlah bukit-bukit Mekah itu emas untuk kami. Sebagian lain ada yang berkata, datangkan kepada kami para malaikat yang menyaksikan kenabianmu. Kemudian Allah meneguhkan hati Nabi Muhammad seraya berfirman, maka boleh jadi engkau wahai Nabi Muhammad hendak meninggalkan berdakwah untuk menyampaikan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu lantaran mereka mencemoohmu dan dadamu sempit, yakni sedih karenanya. Sehingga karena itu kamu takut mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan berupa emas permata, kebun, dan ternak yang dapat digunakan untuk menarik perhatian dalam berdakwah, atau datang bersamanya malaikat yang ikut menjelaskan wahyu yang diturunkan dan memperkuat kenabianmu. Sungguh, janganlah engkau merasa pesimis dan khawatir, karena engkau hanyalah seorang pemberi peringatan dan Allah pemelihara segala sesuatu tentang urusan hambanya, sehingga sedikitpun engkau wahai Nabi Muhammad, tidak terpengaruh oleh ejekan mereka. Pada ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Nabi Muhammad SAW. Apakah ia meninggalkan sebagian wahyu yang diturunkan kepadanya? Ataukah dadanya menjadi sempit karena ucapan orang-orang musyrik yang meminta tanda bukti atas kerasulannya? Tuntutan mereka itu ialah jika ia benar-benar nabi, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta benda, kekayaan, atau mengapa tidak datang kepadanya beberapa malaikat yang meyakinkan kerasulannya? Ucapan semacam itu diterangkan pula dalam firman Allah yang lain. Dan mereka berkata, mengapa Rasul Muhammad ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar, mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya, agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia, atau, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan, atau, mengapa tidak ada kebun baginya, sehingga dia dapat makan dari hasilnya. Surah Al-Furqan ayat 7-8.
Ucapan yang semacam itu, yang berisi keingkaran dan cemoohan, yang menimbulkan kesempitan dada pada orang yang dihadapinya juga dialami oleh Nabi Muhammad sendiri. Pada awalnya dikhawatirkan beliau akan terpengaruh oleh ucapan-ucapan semacam itu, sehingga beliau akan meninggalkan sebagian wahyu yang telah diwahyukan kepadanya. Akan tetapi Nabi Muhammad terpelihara dari tindakan seperti itu dan beliau tetap istiqomah melaksanakan risalahnya dengan sempurna sesuai dengan firman Allah. Dan sekiranya kami tidak memperteguh hatimu, niscaya engkau hampir saja condong sedikit kepada mereka. Surah Al-Isra, ayat 74. Dalam firman Allah disebutkan juga dalam surah Al-Kahfi ayat 6. Maka barangkali engkau, Muhammad, akan mencelakakan dirimu, karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan Al-Quran. Allah menjelaskan bahwa kedudukan Rasul hanyalah sebagai seorang pemberi peringatan dan tugas beliau hanya sekadar menyampaikan perintah Allah kepada umatnya. Di akhir ayat Allah menyatakan bahwa dia selalu memelihara segala urusan hambanya. Terima kasih yang telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Semoga kita menjadi orang-orang yang taat beribadah kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video selanjutnya.